Pak keluar, tunggu dulu. Sabar ya kawan-kawan. Halo Bapak. Halo Ita. Ya Pak. Ya halo. Udah Pak, kepada Bapak dipersilakan. Waduh, banyak sekali apa ya handicap kita dalam melaksanakan acara PBK kali ini karena kita memanfaatkan teknologi secara bersama-sama ya. Iya Pak. Lengkap semuanya, jadi inilah jadinya, tapi nggak apa-apa, kita bersabar saja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas PBAK mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. 2021-2022 ya. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya selanjutnya tidak ada lagi gangguan-gangguan ya seperti yang tadi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar hendaknya. Kemudian salawat dan salam juga tertumpang buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Bapak hormati, Bapak sayangi juga ya para pengurus HMJ, mulai dari ketua HMJ sampai ke pengurus intinya atau istilahnya HMJ beserta jajaran. Kemudian juga ada yang terlibat sebagai instruktur di sini hadir ya. Kemudian seterusnya yang Bapak sayangi seluruh mahasiswa baru jurusan Manajemen Informatika IAIN Batu Sangkar yang hadir di forum ini. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Manajemen Informatika IAIN Batu Sangkar. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Semuanya baik, sehat? Baik Pak. Baik, Pak. Semangat ya, tetap semangat. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oke, baik. Karena kita terbatas sekali dari waktu ya, karena tadi seharusnya ada 10.30 kita harus sudah mulai. Mungkin Bapak akan menyampaikan pokok-pokok penting saja yang harus Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini pada Ananda semua, terutama sekali mahasiswa baru. Bisa dilihat, diizinkan Bapak untuk men-share slide materi yang perlu Bapak sampaikan, tidak banyak. Ini. Bisa kelihatan? Ananda semua? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, baik. Bisa, Pak. Untuk program studi manajemen informatika, ya, kita barusan kemarin ini melakukan akreditasi, kalau salah Desember 2020,
dan kita sekarang terakreditasi B. Kita terakreditasi B dari ban PT. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan melakukan reakreditasi lagi nanti di tahun 2024. Kita akan mudah-mudahan kita dapat akreditasi yang lebih baik lagi atau akreditasi unggul. Ya, itu sedikit dengan akreditasi. Seluruh sivitas akademika, khususnya jurusan manajemen informatika, mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Kalau Anda sudah menginjakkan kaki atau menentukan pilihan Anda di jurusan manajemen informatika, berarti Anda sudah menetapkan atau memastikan bahwasanya masa depan Anda adalah di sini. Bapak sih ingat kata-kata Habibie ya, apabila Anda sudah memilih suatu bidang, memutuskan untuk memilih suatu bidang, maka teruslah konsisten, karena itu adalah jalan untuk menuju sukses. Itu Habibie bilang seperti itu kurang lebih. Jadi kalau Anda sudah menentukan pilihan di jurusan manajemen informatika, ya mudah-mudahan ini adalah gerbang bagi Anda untuk menggapai atau mencapai masa depan yang lebih cerah, ya, depan lebih baik bagi semua mahasiswa yang mengambil jurusan manajemen informatika. Kemudian untuk data program studi sendiri bisa Anda lihat di sini, ya. Kita sudah nomor SK Pendidikan Program Studi nomor 171 tahun 2012. Tanggal SK-nya 2 Februari 2012, kita terakreditasi B, nomor SK akreditasinya bisa Anda lihat di sini. Kemudian ini adalah struktur organisasi dari jurusan manajemen informatika. Singkat saja sebelum saya lanjutkan bercerita nanti atau tanya jawab. Ketua program studinya saya sendiri, Suandi MKOM. Kemudian sekretaris prodi adalah Bapak Abdul Rahman Niarman MSc. Nanti Anda juga akan kenal dengan beliau. Dan dosen-dosen tetap dari jurusan manajemen informatika sini ada 8 semuanya termasuk Bapak. Kemudian Bapak Edri Yunizal MT yang sekarang lagi mengambil studi S3 di ITB Bandung. Mudah-mudahan tahun depan beliau selesai dan kembali ke kampus lagi dengan menyandang gelar doktor. Kemudian berikutnya Dr. Lita Sari Muklis MKOM dari MKOM dari UNP. Nanti Anda juga akan kenal dengan beliau nanti di perkuliahan, di masa-masa perkuliahan nantinya. Kemudian Bapak Zinil Afif MKOM. Kemudian selanjutnya Bapak Adrian di MKOM, Bapak Fitra Kasma Putra MKOM, Bapak Abdul Rahman yang tadi, Bapak Abdul Rahman Yarman MSc, kemudian Ibu Lydia Rami MPDT. Yang mana beliau, Dr. Dosen tetap MI tersebut, inilah dia, bisa Anda lihat di sini. Ada 8 orang, ya, ada 8 dosen tetap kita di sini. Yang di sini, ya, cocok ya Bapak sendiri, cocok ya, mirip wajahnya kan? Sip. Nggak bohong ya, mirip sekali. Cuman bajunya aja beda, kursinya juga ini kursinya. Gaya duduknya juga beda. Iya, duduknya beda, duduknya gini gitu loh. Oke. Yang kedua nak, ini setelah Bapak bergabung dengan IAIN Batu Sangkar, diikuti oleh Bapak Edri Yunizal, disusul oleh Bapak Edri Yunizal, yang beliau sekarang sedang melanjutkan studi S3 di Bandung. Tapi hari ini kalau nggak salah beliau berada di Batu Sangkar, kemarin datang ke jurusan, karena sistem perkuliahannya masih daring ya. Ini Bapak Edri Yunizal. Mudah-mudahan Anda nanti bisa belajar dengan beliau nanti setelah beliau menyandang gelar doktor. Kita sama-sama berdoa aja Pak Edri Yunizal cepat menyelesaikan doktornya. Berikutnya lagi ini ibu kita yang cantik ini Ibu Lita Sari Muklis. Doktor juga dari UNP. Kemudian ini juga yang ganteng ini Bapak Zinil Afif. Ini yang Bapak bilang tadi Bapak Zinil Afif MKOM, Bapak Ezi panggilan beliau. Tamatan UPI Padang. Sekarang juga masih studi S3 di UNP. Kemudian berikutnya lagi Anda lihat di sini Bapak Adriendi MKOM, beliau juga sekarang sedang melanjutkan studi S3 di UPI Padang. Kemudian berikutnya lagi ini yang masih muda ini kayaknya.
Kalau yang dosen yang laki-laki kayaknya yang termuda 2 orang, Bapak Fik dan Pak Aap nih. Ini Bapak Fitri Kasmaingkom, ya dosen tetap kita juga, yang beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Jurusan Prioritas Syariah. Tapi ini adalah dosen tetap kita di MI. Kemudian yang juga tak kalah cantiknya Ibu Lydia Rami MPDT. Ini beliau dari UNP juga dan sekarang menjabat sebagai Kepala Labor Komputer. Yang terakhir Bapak Abdurrahman Niarman yang sekarang bergabung bersama Bapak di jurusan. Beliau ini tamatan dari UNP juga, teman dari S2 beliau dilanjutkan dari Polandia. Ya, masih muda banget. Tapi sayang, pajaknya udah mati. Ya, sayang pajak udah mati. Oke, itulah profil dari dosen kita, profil dari dosen MI. Nanda semua, kalau nanti ada yang ragukan nanti bisa ditanyakan aja nanti langsung. Kemudian ini visi dari program studi media informatika. Seluruh Nanda ini harus hafal. Seluruh mahasiswa MI ini harus hafal. Ini kalau bisa di shoot ya, di screenshot atau dicatat atau diapain, ini harus hafal. Anda semua mahasiswa baru terutama ya, karena ini Anda baru. Visi dari program studi manajemen informatika adalah menjadi program studi yang unggul di bidang informatika yang integratif, interkonektif di tingkat nasional pada tahun 2025. Ini tolong dihafal. Jadi kalau nanti ada kuesioner atau ada nanti sebaran-sebaran yang menanyakan tentang paham enggak, hafal enggak tentang visi misi jurusan, ini harus hafal. Jangan sampai ada yang tidak hafal. Silakan di screenshot dulu atau silakan di foto atau diapain, penting Anda nanti harus hafal. Habis ini Anda harus luar kepala, harus hafal ini visi misi dari jurusan manajemen informatika. Okay. Forfilusan satu lagi. Jadi ada visi misi yang harus Anda hafalkan, kemudian profil lulusan. Kita nanti Anda kalau belajar di sini mau jadi apa sih gitu loh. Ya, nanti setelah saya tamat saya mau jadi apa? Nah, saya lulusannya sebagai apa? Profesi saya apa gitu loh. Nah, di sini ada 6 profesi utama kita, yaitu web programmer, ya, seorang programmer, ya, yang handal di bidang web, ya, berbasis web, kemudian mobile programming, multimedia programmer, ya, administrator jaringan, IT support, serta entrepreneurship. Nah, ini adalah profil lulusan kita. Ini tolong dihafalkan, ya. Kita punya visi, ya, kita punya visi, dan target lulusan kita nanti adalah menjadi web programmer, mobile programmer, multimedia programmer, kemudian administrator jaringan, IT support, serta entrepreneurship. Ini tolong dihafalkan atau diingat-ingat. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Itu sedikit terkait dengan jurusan yang perlu Bapak jelaskan, ya. Barangkali nanti kita habis ini kita memanfaatkan waktu yang tersedia nih untuk sharing. Ya, untuk sharing, untuk tanya jawab, diskusi. Barangkali ada hal-hal yang perlu atau yang belum Anda ketahui dan perlu Anda tanyakan kepada Bapak terkait dengan jurusan manajemen informatika ini. Silahkan tanyakan pada kesempatan ini sepuas-puasnya. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya. Nah, kita namanya kita diploma 3, ya, target studi kita itu paling lama 3 tahun. Tapi apakah ada yang tamat lebih dari 3 tahun, Pak? Ada. Ya. Ada juga mahasiswa MI itu yang tamatnya itu lebih dari 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Sampai ke batas akhir. Ya. Sudah dapat surat peringatan, kalau tidak selesai juga Anda di DO baru mereka tamat. Nah, siapa mereka itu? Itu adalah biasa mahasiswa-mahasiswa para pecinta kampus biasanya. Ya.
mahasiswa-mahasiswa para kita kampus sayang dengan kampus, atau barangkali juga mereka sayang dengan ketua jurusannya, barangkali sayang dengan dosen-dosennya, sehingga mereka berat hati untuk meninggalkan cepat-cepat. Yang tamat di bawah 3 tahun ada Pak? Ada. Contoh yang mau wisuda September, tanggal 22 September besok, itu tamatnya 2 tahun 11 bulan. Nggak cukup 3 tahun. Jadi alhamdulillah, barangkali besok mungkin kita bisa ada yang lebih cepat lagi, 2,5 tahun, bisa menamatkan studinya di manajemen informatika. Itu target kita untuk tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan mata kuliah, ya, ataupun kurikulum, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bapak, ya, bisa ditanyakan langsung kepada Bapak di luar forum ini. Karena itu sangat banyak sekali yang akan Bapak jelaskan kepada anak-anak nanti, atau mungkin bisa juga nanti Bapak jelaskan di momen atau di masa orientasi kampus. Ini kepada pengurus HMJ beserta jajarannya, tolong disiapkan waktu atau kesempatan bagi mahasiswa barunya untuk mengikuti acara orientasi kampus. Disiapkan schedule-nya kapan. Nah, di situ kita nanti akan kupas habis tentang sistem perkuliahan dan kurikulumnya. Biasanya kalau dilaksanakan, kalau tidak salah 2 minggu atau 3 minggu setelah perkuliahan kalau nggak salah. Ya, jangan tunggu lama-lama. Kalau bisa 1 minggu setelah perkuliahan kita bisa melaksanakan orientasi kampus, silakan laksanakan secepatnya. Atau kalau nggak bisa 2 minggu, nggak usah sampai 3 minggu. 1 minggu atau 2 minggu aja kita langsung laksanakan acara orientasi kampus supaya adik-adik Anda bisa mengenal jurusan manajemen informatika secara utuh. Ya. Kemudian terkait dosen sudah, terkait profil visi misi sudah, tolong difahami sekali itu visi misi dari jurusan kita. Kemudian profil lulusan kita itu tolong juga difahami. Mungkin untuk penyampaian materi kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Kita lanjut saja langsung ke diskusi atau tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan oleh mahasiswa baru supaya nanti kita bisa memaksimalkan waktu yang tersedia. Kepada Corong kembali saya kembalikan kepada moderator. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ketua Jurusan kita yang sangat luar biasa, yang akan membimbing kita di MI ke depannya. Gitu. Dari materi Bapak jurusan kita tadi, ada yang ragu dan ingin bertanya, silakan langsung ketika Bapaknya masih dalam room gitu. Di yang luar materi silakan. tadi juga boleh loh, Ibu moderatornya. Di luar materi yang Bapak sampaikan tadi silakan. Kalau ada kaitannya dengan jurusan silakan bebas mau bertanya apa saja. Oke, silakan bagi yang mau bertanya. Di luar topik tadi pun boleh. Ya. Kawan-kawan. Ayo lo, kalau di grup pada berisik, kalau di sini diem-diem ya. Ya, tapi diam-diam kayaknya memperhatikan gitu loh. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, atau mungkin masih malu-malu atau gimana gitu Pak? Ya, Silakan terkait dengan sistem perkuliahan mungkin atau dengan praktek labornya barangkali atau infrastruktur yang tersedia di jurusan MI untuk mendukung perkuliahan apa saja. Silakan Nak, bebas bertanya. Bapak akan jawab semuanya. Saya silakan. mau bertanya Pak. Ya, silakan. Ya. Nggak usah memperkenalkan diri, udah nampak di layar. Ya oke. Nama panggilannya siapa? Rina Pak. Rina, oke silakan Nak. Ini biasanya kan kalau belajar di sekolah, biasanya kita kan masuk dari pagi sampainya sore sampai jam 4 gitu atau jam 3 kan. Ya. Kalau dalam kuliah nih gimana apanya Pak? Masuk dari pagi atau 3 jam atau masuk lagi gimana ya? Mohon penjelasannya. Oh ya. Beda dengan proses pendidikan di tingkat dasar, menengah atau lanjut. Di perguruan tinggi pada dasarnya kan sama semuanya. Ya, sistem perkuliahan itu
tidak memandang waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh pihak kampus. Jadi kemungkinan nanti jadwal perkuliahan ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Syukur-syukur ada juga yang kosong itu, kerida istilahnya ya. Ada yang kerida, tidak ada dalam 1 minggu itu biasanya ada 1 hari kerida. Jadi khusus hari kerida itu digunakan oleh elemen mahasiswa untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya. Jadi dalam 1 minggu itu ada 1 hari kerida. Selebihnya kuliah dari pagi sampai sore. Hari apa pagi, hari apa sore tidak bisa Bapak pastikan di sini, itu sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh pihak kampus. Kira-kira begitu jawabannya ya. Ya, kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Pak. Buat kawan-kawan yang lain, apa masih ada? Silakan bertanya bebas saja, jangan takut. Kalau bisa Pak jawab semuanya. Ini ada nih Pak dari teman kita nih Pak, nama Ilham nih Pak, dia nge-text mungkin di chat mungkin Pak. Silakan dibaca dulu Pak. Dia bertanya. Ada chat ya. Oke. Kapan jadwal pengisian KRS? Ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Silakan tunjuk tangan. Silakan ngomong dulu. Angkat tangan. Oke. Ilham Fernanda. Oke Ilham, Bapak jawab ya. Iya Pak. Kalau untuk pengisian KRS untuk untuk mahasiswa baru semester 1 itu tidak ada. Itu sistemnya sistem paket. Ya. Jadi pihak kampus sudah menetapkan mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa semester 1. Tidak lagi diserahkan atau serahkan kepada mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah yang diinginkan, tidak. Tetapi mata kuliahnya adalah sistemnya adalah namanya sistem paket. Ada sekitar kalau nggak salah 23 pada 24 SKS kalau nggak salah di semester 1 ini. Itu sudah ada mata kuliah semester 1 yang harus Anda ambil. Jadi tidak mengisi KRS lagi. Jadi kapan saya mengisi KRS Pak? Nanti di semester 2 Di saat Anda sudah menyelesaikan pendidikan di semester 1, sudah selesai Anda ujian semester, sudah keluar KHS Anda, sudah bisa mengambil melihat kartu hasil studi Anda, baru nanti Anda bisa melakukan pengisian KRS sesuai dengan IP Anda pada semester 1 tersebut. Jadi artinya apa? Di semester 2 nanti Anda akan mengisi KRS atau mengambil mata kuliah untuk semester setelah semester 1 Anda nanti akan mengambil mata kuliah untuk semester 2. Itu dilakukan setelah ujian semester 1 selesai. Nah, berapa SKS yang bisa Anda ambil nanti di semester 2 itu, ya, itu tergantung kepada IP Anda di semester 1. Ya, tergantung kepada IP Anda di semester 1. Maka usahakan IP kita itu maksimal ya di atas 3 sehingga kita bisa mengambil semua mata kuliah yang tawarkan nanti di semester 3. Pak, kalau seandainya IP saya tidak mencukupi atau di bawah 3 nanti, apa konsekuensinya kepada saya di saat saya mengisi KRS semester 2? Nah, Anda tidak bisa mengambil seluruh mata kuliah yang ditawarkan nanti di semester 2. Artinya, Anda dibatasi oleh nilai. Anda dibatasi oleh IP Anda. Ya, maka harus ada beberapa mata kuliah yang harus Anda tinggalkan. Kenapa? Karena batas maksimal untuk mengambil SKS di semester berikutnya itu tergantung kepada IP sebelumnya. Umpamanya IP saya 3,5, saya bisa mengambil 24 SKS. Kalau IP saya di bawah 3, bagaimana Pak? IP 27,5, 2,75 misalkan. Berapa SKS saya bisa ambil? Misalkan bisa mengambil 15 SKS atau 18 SKS. Artinya apa? 24 SKS ditawarkan di semester 2, Anda cuma bisa mengambil 18 SKS, berarti 4 SKS harus Anda tinggalkan. 6 SKS harus Anda tinggalkan. Nah. Jadi artinya apa? Ini adalah momentum bagi Anda untuk kuliah dengan baik, untuk kuliah dengan sungguh-sungguh, untuk mendapatkan nilai tertinggi. Itu aja kuncinya, kata kuncinya. Ya. Ilham, bisa difahami? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi kapan Anda mengisi KRS nanti setelah Anda mau masuk semester 2 ya. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin kuliah supaya nanti IP Anda jangan turun sampai di bawah 3.
Supaya nanti seluruh mata kuliah yang ditawarkan di semester berikutnya bisa Anda ambil. Silakan nak, yang lain pertanyaannya. Kalau bisa langsung saja, nggak usah di-chat, nggak apa-apa, langsung aja di forum ini. Pak, saya pengen bertanya Pak. Ya silakan. Itu Pak, ilmu yang menjadi ilmu apa yang menjadi inti dari informatika? Ya, sesuai dengan apa tadi nak, profil lulusan yang Bapak sebutkan tadi. Ya, intinya di manajemen informatika ini Anda akan dibina, Anda akan ditempa, Anda akan dididik menjadi seorang programmer. Ya, seorang programmer. Baik itu berbasis web, berbasis mobile atau multimedia. Jadi intinya nanti Anda adalah seorang yang ahli di bidang coding. Ya, membuat program. Jadi Anda akan dibentuk, ditempa menjadi seorang programmer. Jadi intinya ya, inti mata kuliahnya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan pemrograman. Itu semuanya adalah mata kuliah inti. Banyak itu mata kuliah bisa dilihat di kurikulumnya. Nah. Ya, apakah nanti pemrograman web itu ada web 1, web 2, ada mobile programming supaya nanti Anda nanti bisa membuat program berbasiskan mobile. Ada juga nanti mata kuliah multimedia dan lain-lain sebagainya. Kira kayak gitu. Jadi mata kuliah yang kita susun, yang kita rancang di kurikulum itu, nak, siapa namanya tadi? Piko, Pak. Piko. Mata kuliah yang ada di kurikulum kita itu, mata kuliah intinya adalah mata kuliah pendukung untuk profil lulusan yang Bapak sampaikan tadi. Itulah mata kuliahnya. Bisa dipahami? Pak. Oke, silakan yang lain. Di luar yang lain terkait dengan IT atau apa-apa boleh juga, silakan bertanya. Mumpung waktu kita masih ada. Panitia? Halo, panitia kita sampai jam berapa, nak? Sampai jam 12.15, Pak, untuk kajian, Pak. Sampai jam 12 saja ya. Kita kasih kesempatan 15 menit lagi. Silakan, nak. Jadi kemarin, Pak, ada yang nanyakan, dia nanyakan spek laptop gitu, Pak. Spek laptop untuk kita sebagai mahasiswa manajemen informatika tuh gimana gitu, Pak? Apa perlu pakai Core i5, Core i gitu katanya, Pak. Apa nak? Silakan diulangi. Jadi gini, Pak. Ya. Kemarin ada yang nanyain. Ya. Sebagai mahasiswa MI ini, Kak, ada ketentuan buat spek laptopnya nggak, Kak, gitu? Aplikasinya apa aja, Kak, gitu, Pak. Jadi ada yang ragu, mungkin adik-adik mau beli laptop gitu, Pak. Jadi dia ragu mau beli yang kayak gimana. Oke. Apa paham? Baik, langsung Pak jawab ya. Ya, Pak. Sebetulnya tidak ada aturan ya harus Core i5 atau Core i7. Tapi kalau bisa, ya speknya yang tertinggi. Kalau bisa speknya yang tertinggi. Nanti saya buat aturan harus Core i5, harus Core i7. Nanti ada yang sanggup punya, ada yang tidak. Nah, nanti Bapak terkesan seperti gimana gitu loh. Jadi artinya untuk spek komputer yang laptop ataupun notebook yang Anda miliki nanti ataupun PC itu kalau bisa standarnya Core i5 ke atas. Oke? Silakan. Pak. Ini Pak ada satu lagi, Pak. Ya. Oh ya, silakan. Silakan. Pak. Ya. Saya mau nanya, Pak. Angkat tangan biar Bapak nampak. Oke, Ebit, silakan Ebit. Saya mau nanya, Pak. Ya. Apakah laptop itu hanya Core i5 saja, Pak? Kalau AMD gimana, Pak? Ya, tadi speknya tergantung nanti kebutuhan kita. Kalau kita nanti bikin aplikasi yang butuh spek yang besar, ya, tentu kita harus menyesuaikan. Takutnya nanti kalau Anda spek komputer yang di bawah, nanti tidak mendukung untuk aktivitas perkuliahan Anda, kan sayang gitu loh. Jadi saran Bapak, yang tadi itu itu saran Bapak. Kalau bisa yang Anda miliki itu adalah Core i5 ke atas. Ya, silakan yang lain. Tapi minimal ya semua mahasiswa kita ini usahakan punya laptop. Semua mahasiswa punya laptop. Jangan kita kalau pula dengan jurusan lain nanti ada teman-teman di jurusan bahasa Inggris, ada teman-teman di jurusan pendidikan bahasa Arab atau hukum tata negara misalkan mereka punya laptop, sementara kita mahasiswa IT tidak punya laptop. Ya, jadi usahakan nanti punya laptop
masing-masingnya punya laptop. Bagaimana caranya? Bagaimana cara? Mau dikredit atau dicicil atau di apa namanya, atau sanggup beli cash, itu lebih baik. Ya, usahakan nanti seluruh mahasiswa baru punya laptop. Tapi jangan paksakan kepada orang tuanya. Pak, kata Pak Is, Bu, kata Pak Is harus punya laptop. Ini kita masuk. Tidak begitu. Usahakan. Kalau tidak bisa semester ini, semester besok. Kalau tidak bisa semester besok, semester besoknya lagi. Kalau tidak bisa beli cash, kredit. Jadi tidak ada kewajiban harus semester 1 ini baru masuk, harus punya laptop, tidak. Kapan sanggupnya, kapan mampunya. Jangan terjadi lagi seperti yang sesudah, ya. HP-nya Renault 4, tetapi tidak punya laptop. Nah, jadi sesuaikan kondisinya. Bapak aja HP-nya HP jadul loh, nah ini. Coba ya. Anda tahu ini HP ini kayak seperti ini. Ini HP dari casing, dari apanya? Apa namanya? Fisik luarnya saja bisa ya, ini HP-nya HP jadul. Nah, iya nggak? Anda setuju nggak? Setuju apa tidak? Ini HP jadul. Nah ini. Tapi paketnya tiap hari itu full. Nah itu kelebihannya. Jadul tapi paketnya full. Jadi tidak pernah kehabisan paket, insya Allah. Ini HP-nya bagus, Renault 4, Renault 5, tapi buat internet saja nggak bisa. Ya, apalagi buat nelpon. Ya, sisa pulsa Anda tidak mencukupi katanya. Itu apa itu ya? Oke, silakan Nak. Halo, Pak. Masih ada? Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilannya siapa ini? Pinto Rizalfi, Pak. Panggilannya siapa? Panggilan Pinto, Pak. Pinto. Oke, silakan Nak. Semester berapakah mulai belajar coding, Pak? Semester berapakah? Mulai belajar coding, Pak. Semester 2. Semester 2, Pak. Semester 2. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, kenapa di semester 2? Di semester 1 Anda harus mengambil dulu mata kuliah namanya algoritma dan struktur data 1. Syarat untuk membuat program atau coding program itu Anda harus sudah belajar dulu algoritma dan struktur data 1. Jadi artinya apa? Algoritma dan struktur data 1 itu adanya di semester 1. Lulus itu nanti Anda perlu bisa membuat atau membuat coding program. Silakan. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi dari kawan-kawan yang ingin ditanyakan. Maaf, sebentar Pak. Pak, sebentar Pak. Halo anak-anak semua. Seperti yang Pak bilang tadi, Bapak ditemani di jurusan oleh Bapak Abdul Rahman Niarman. Ini beliau, silakan. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di jurusan MI ya. Nanti kita ketemu di perkuliahan ya. Ya, ini yang Pak bilang tadi, S1 beliau di UNP, S2 beliau di Polandia. Jadi kebetulan Bapak Ab juga bergabung tahun kemarin ya? 2021 juga, baru bergabung banget. Tapi seperti yang Pak bilang tadi, sayangnya satu. Apa tadi? Pajaknya mati. Pajak udah mati. Pajaknya mati. Oke, nah silakan yang lain. Pak, bisa dihidupkan lagi nggak pajaknya? Oh, belum tahu. Belum tahu katanya. Oke, silakan Nak. 5 menit lagi. Ini Pak, ada satu lagi pertanyaan dari ya, oke, silakan Kak. Oh, katanya ini di luar konteks pembicaraan tadi ya Pak ya. Ini gimana kok nanyanya lewat instruktur gini ya, nggak langsung ke Bapak? Kenapa ya? Takut atau gimana nih? Kemarin soalnya kan yang kemarin silakan. Silakan. Katanya itu kuliah semester sekarang gimana ya Kak? Online apa offline gitu Pak? Oke. Untuk sistem perkuliahan sekarang belum ada informasi dari pihak akademik atau dari pimpinan. Kita tunggu informasinya. Kalau sudah dapat nanti akan kita langsung informasikan kepada Anda semua. Sabar ya. Nanti Bapak jawab nanti daring, tahu-taunya luring.
Bapak jawab daring, nanti kita tahunya blended. Nah, jadi belum bisa Pak pastikan. Nah, sabar ya, dalam sehari 2 hari ini Pak usahakan dapat informasinya, nanti akan dikasih tahu. Kan perkuliahan mulainya tanggal 6 ya? Tanggal 6. Sabar ya nak ya, nanti akan kita kasih tahu sistem perkuliahan kita, apakah daring atau luring atau blended. Ya, silakan nak. Ada lagi dari kawan-kawan yang ingin menanyakan apa-apa aja yang ragu, silakan sekarang. Nanti kalau bapaknya sibuk, susah kan nanyain. Enggak, Bapak sibuknya dari mana-mana. Bapak sibuknya di jurusan aja, bisa langsung datang ke jurusan langsung. Anak-anak Bapak sampaikan dari sekarang ya, jangan jauh-jauh dari jurusan. Jangan jauh-jauh, sering-sering main ke jurusan. Jurusan kita suasananya asik kok. Ya. Kita pakai AC, pakai karpet, dan juga ada tempat nongkrong khusus bagi mahasiswa di bagian ujung. Silakan nanti Anda ngerumpi terkait dengan pelajaran atau apa, diskusi tentang apa gitu. Silakan nanti Anda ngerumpi di ruangan ini. Boleh saja, nggak apa-apa. Ini ruang jurusan tidak ada ditutup-tutup, pintunya terbuka selalu untuk siapa saja, apalagi untuk mahasiswa MI. Nah, silakan sering-sering ke jurusan. Silakan nak, ada yang lain? Masih ada? Kalau ya, tidak, Pak, saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Ini ada kemarin saya dengar disuruhnya minta sertifikat vaksin, katanya. Gimana itu Pak, bagi yang tidak ada? Sertifikat vaksin mungkin diperlukan kalau nanti sistem perkuliahannya luring. Kalau sistem perkuliahannya daring, kita tidak perlu sertifikat vaksin. Iya. Ya, jadi tunggu dulu informasinya nak ya. Nanti kalau memang ya daring, nanti akan Pak kasih Pak informasikan secepatnya kepada teman-teman, seluruh teman-teman di MI. Tunggu informasi dari Bapak ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, itu belum didapatkan informasi terkait dengan daring atau luringnya itu dari pimpinan. Gitu ya nak? Ya Pak. Oke, silakan yang lain nak. Vito, masih ada Vito? Ini tadi mau nanya enggak? Dari tadi kayaknya mau nanya kayaknya. Silakan Tari Meldalisa. Enggak, Pak. Pak, itu. Oke, enggak ada, cukup. Sudah jam 12. Mungkin sudah tidak ada Pak, atau masih ragu-ragu atau gimana. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, KWA nanti kita kabari Bapak. Siap. Bapak siap selalu. Silakan japri aja atau datang langsung ke jurusan. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Yang penting kalau nanti ada datang ke kampus, baik bagi mahasiswa baru ataupun senior ya, tolong diikuti protokol kesehatan. Nanti pakai masker, cuci tangan, silakan nanti datang ke jurusan. Sebelum datang ke jurusan, lapor dulu di security di bawah dekat kampus, bahwasanya ingin menemui ke jurusan di ruangan. Nanti pasti akan diizinkan. Oke, karena kita masih dalam suasana daring kayak gini gitu loh ya. Belum ada yang luring pelayanannya kecuali untuk momen-momen tertentu gitu. Silakan yang silakan Ibu moderator, barangkali kalau nggak ada pertanyaan lagi tidak perlu kita lanjutkan sampai jam 12.15. Kita tutup saja di jam 12 ini. Bapak selaku ketua jurusan setelah menyampaikan materi tadi, kalau seandainya ada yang kurang atau kurang pada tempatnya atau ada yang keliru atau yang salah, saya mohon maaf. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalau ada yang diragukan, Bapak tunggu di jurusan atau di japri aja langsung ke WA. Sudah dikasih nomor WA Bapak? Di grup ada Pak. Ya. Di grup ada Pak. Tolong nanti di saat acara HMI-nya tolong nanti diinformasikan. Kasih nomor WA Bapak, nanti bisa japri langsung. Jangan sampai tidak ada yang menyimpan nomor Bapak, karena suatu saat Anda pasti perlu dengan Bapak. Oke, barangkali demikian saja. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di screenshot dulu nak, nanti tolong dikirim ke Bapak ya.
Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Udah di-record, Pak. Udah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kajur kita yang telah menjawab semua keraguan-keraguan dari kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut seperti yang dibilang Bapak tadi, boleh dijapri Bapaknya atau boleh ditanyakan langsung ke instruktur atau senior-senior yang lain. Nanti kami bantu menyampaikan. Terima kasih ya, Pak. Ya, oke, nak. Untuk acara selanjutnya nanti siap zuhur. Jangan lupa kawan-kawan nanti akan ada pengenalan dari HMJ Manajemen Informatika dan juga kakak-kakak kita yang sangat luar biasa. Pesan Bapak satu, nak, nanti tolong profil jurusan kita karena Bapak tidak bisa memutar video profil jurusan, nanti di HMJ giliran di momen HMJ nanti tolong diputar video profil jurusan kita. Ya, Ki ya? Oke. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Bapak udah boleh. Oke, Pak. Oke, Bapak izin live dulu semuanya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak, atas kesempatannya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan maba, boleh live dulu. Nanti setelah istirahat jam 1:50 kita udah masuk lagi ke Zoom. Tetap di room 2. Oke. Sekian saya sebagai moderator. Jika ada kata yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ayi.